Yesus, biarlah firman Tuhan termaterai dan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Jangan duduk dulu, tos dulu di samping kiri kanan saudara, paling banyak 5 orang. Baru silakan duduk. Amin. Semua bersuka cita. Puji Tuhan. Hari ini saya masih dalam khotbah seri Alkitabku dahsyat dan luar biasa. Dan ini adalah sesi yang ketiga atau serial yang ketiga. Yang pertama, Bapak Ibu masih ingat apa judulnya? Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua apa Bapak Ibu? Alkitab adalah bukti kasih dan pemeliharaan Allah. Nah, yang ketiga hari ini kita mau belajar tentang Alkitab adalah karakter Allah. Sama-sama dengan saya bilang Alkitab adalah karakter Allah. Kalau kita baca dalam Alkitab, maka kita akan menemukan karakter Allah seperti apa. Itu sebabnya salah satu penyesatan yang terbesar di dalam dunia ini adalah sebuah pertanyaan yang mengatakan bahwa kenapa kok Allah dalam perjanjian lama dengan Allah yang ada di dalam perjanjian baru itu kok jauh berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Hari-hari ini sedang trending pertanyaan ini. Mengapa Allah dalam perjanjian lama dengan Allah di dalam perjanjian baru berbeda? Lalu mereka mulai mengkategorikan Allah di dalam perjanjian lama begitu kejam. Karena kalau orang berdosa itu langsung dibunuh. Sadis banget kan Allah dalam perjanjian lama. Sedangkan Allah di dalam perjanjian baru, mereka mengklaim bahwa Allah itu penuh kasih. Itu sebabnya bisa kita jumpai Allah itu kasih, Allah itu bersahabat dengan umatnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang menyesatkan bagi umat Tuhan. Itu sebabnya kita harus belajar baik-baik tentang Alkitab. Allah di dalam perjanjian lama dengan Allah di dalam perjanjian baru adalah Allah yang sama. Amin. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh penyayang, Allah pencipta. Tapi orang sering melupakan satu karakter Allah yang orang salah artikan. Allah itu adalah Allah yang adil. Betul Bapak Ibu? Allah yang adil, baik Allah di dalam perjanjian lama, baik Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang adil. Kalau kita lihat adilnya di mana? Orang yang berdosa pasti dihukum. Betul ya Bapak Ibu ya? Hanya bedanya di dalam perjanjian baru ada yang namanya kasih karunia Allah. Kalau kita zaman perjanjian lama orang berdosa mati. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi Bapak Ibu hari ini berbohong, besok masih bisa ke gereja lagi toh? Betul ya? Betul. Hari ini buat dosa, minggu depan masih bisa memuji Tuhan lagi toh? Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan. Di dalam Efesus dijelaskan itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah secara gratis, secara cuma-cuma. Nah, Alkitab adalah karakter Allah. Kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya lupa tulis Ibrani. Ibrani pasal 1. Ayatnya tadi itu. Judulnya saya lupa. Kembali lagi tadi Ibu Nita. Kembali lagi tadi. Ayatnya sudah saya tulis tapi judul ayatnya belum. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu kalau bisa lihat,
Mungkin agak kekecilan ya tulisannya, tapi oke lah, bisa dibaca. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka apa? Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah apa? Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Pada ayatnya yang ketiga, coba perhatikan, ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar Allah. Dalam terjemahan aslinya, kata ini cahaya kemuliaan Allah itu adalah karakter. Sama-sama dengan saya bilang karakter Allah. Itu sebabnya kalau kita sedang membaca Alkitab, itu kita bisa melihat bagaimana karakter Allah. Orang yang percaya kepada Yesus secara otomatis dia memiliki karakter Allah. Amin. Kalau Kristus hidup di dalam dia dan dia hidup di dalam Kristus. Alkitab bicara buat kita, tinggallah dalam aku di dalam engkau. Maka karakter Kristus itu akan melekat kepada orang tersebut. Orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam kehidupan ini adalah harus memiliki karakter Kristus. Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya itu bicara tentang karakter Kristus. Nah, kita akan belajar bersama-sama bahwa Alkitab itu adalah karakter Allah. Dia bukan hanya buku sejarah, dia bukan hanya teori biasa, tetapi dia juga adalah karakter Allah. Karena kita bisa melihat relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang. Amin. Alkitab itu hidup. Nah, coba klik, kita akan belajar bersama-sama. Saya tadi dalam pendahuluan, Alkitab lebih dari sekedar buku. Alkitab adalah karakter Allah, sebuah klaim teologis yang radikal. Alkitab bukan sekedar teks religius, ia adalah self-revelation Allah. Artinya apa? Allah menyatakan dirinya kepada ciptaannya. Allah menyatakan diri kepada ciptaannya. Dan melalui Alkitab itulah kita bisa belajar bagaimana cara Allah menyatakan dirinya. Bapak Ibu kenal Yesus dari mana? Dari Alkitab. Dan Alkitab menyatakannya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak manusia, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah gambar Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah penebus dosa. Itu adalah Yesus. Karena Alkitab sudah menyatakannya. Oke, klik. Alkitab merupakan karakter Allah. Alasannya, poin yang pertama adalah firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1. Coba klik. Kita bisa belajar bersama-sama. Kita lihat dulu Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata
cahaya. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, dan saya hanya mengambil 2 ayat aja. Bapak Ibu, ini bicara tentang bagaimana karya dari Tuhan Yesus. Dia bukan hanya bicara tentang keadilan, dia bukan hanya bicara tentang kasih, dia bukan hanya bicara tentang pengampunan, tetapi dia juga bicara tentang perintah Tuhan itu yang murni. Dalam bahasa aslinya itu bicara tentang karakter Allah yang sempurna. Sama-sama dengan saya bilang, karakter Allah yang sempurna. Karakter Allah yang sempurna itu bicara juga tentang keadilan. Dan ini hidup, perintahnya kata Alkitab apa? Membuat mata bercahaya, membuat mata kita melek. Kalau kita lagi dalam kegelapan, ketika kita baca firman, baca Alkitab, maka yang melek itu akan terbuka. Oh, iya. Dalam Alkitab itu ada istilah selubung yang menutupi. Ketika kita mengerti Taurat Tuhan, mengerti firman itu, maka selubung itu dibuka. Yang gelap-gelap menjadi terang. Yang tidak mengerti menjadi mengerti. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 di situ lebih jelas lagi bagaimana perintah Tuhan itu membuka mata rohani kita, iman kita, supaya kita mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu kata Alkitab itu yang membebaskan kita. Orang kalau hidup dalam kebenaran, kemana-mana itu nggak punya musuh. Beda dengan orang yang sakit hati. Orang sakit hati paling tersiksa dalam hidupnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya, orang yang sakit hati, orang kecewa, punya luka batin, itu adalah orang yang sedang menuju kepada kematian. Orang yang cepat mati. Makanya Alkitab kasih ayat toh, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Orang yang sakit hati, orang yang kecewa, cepat. Kalau mau cepat mati, maka kecewa. Ya. Orang yang sakit hati bikin susah orang. Iya. Dan tidak akan pernah tenang di dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dia mau masuk gereja, dia ada musuh di dalam gereja. Dia di tempat pekerjaan, di sana juga dia ada musuh. Dia dalam pergaulan, banyak musuhnya, sangat sulit. Orang sakit hati biasanya kumpul sama orang sakit hati. Orang sakit hati kumpulnya sama orang sakit hati. Orang sakit hati biasanya kumpul sama orang kecewa. Dan yang diomongkan biasanya hal yang mengecewakan. Biasanya yang diomongin adalah rasa sakit. Iya. Dan lama-lama kalau nggak dibereskan, akhirnya sakit jiwa. Orang kalau sudah sakit jiwa, maka tempat pelabuhannya adalah di Pondok di situ. Tempat pelabuhan terakhir di situ. Orang kalau nggak bisa mengampuni sulit, di mana-mana akan tertolak Bapak Ibu. Dan apapun yang dia lihat itu selalu salah. Orang kalau kecewa, apapun yang kita mau lakukan biar itu baik, biar itu benar, di mata dia selalu salah. Kita pimpin pujian, haleluya, udah mulai dia. Kurang pas itu. Lalu diomongin lagi di belakang. Iya saudara. Nah itu repotnya. Kalau bergaul sesama orang sakit. Saudara, karakter Allah itu harus melekat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu masih ingat buah roh? Ada yang hafal? Kasih,
Pokoknya 9 ya. Masa kalah sama anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu kan hafal kabeh. Ya. Pelajaran di sekolah itu ada namanya nilai-nilai Kristiani. Salah satunya adalah itu karakter. Ya itu anak siswa saya harus bisa menghafal itu. Kadang-kala di ujian saya suka masukin itu karakter itu. Banyak juga anak Kristen yang belum bisa menghafal. Ya, puji Tuhan. Ya, anugerah lah untuk bisa mendapatkan nilai. Saya ini orangnya paling tegas kalau kasih nilai. Jadi doa Bapak kami saja kalau salah ya sudah standar KKM. Kemarin ujian praktek. Nah ini ada. Pokoknya Bapa kami yang di sorga. Ada yang bilang Bapa kami yang ada di dalam sorga. Pokoknya wes. Ada yang cuma sampai di pertengahan terus kembali lagi ke atas. Ada yang tidak bisa menyelesaikannya. Hanya beberapa orang yang mampu untuk berdoa dan menghafal doa Bapa kami. Apalagi kalau sudah masuk pengakuan iman rasuli. Tak kocar kacir wes itu anak-anak. Kan disuruh hafal itu pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, dan menyanyikan satu buah lagu. Mulai dari pengakuan iman rasuli, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Doa Bapa kami, banyak yang tidak bisa. Terus menyanyi tahu lagunya apa? Paling pendek, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Cuma saya bilang, loh, kok ini anak-anak hampir rata-rata lagunya pendek-pendek. Padahal sudah diumumkan cari lagu yang agak panjang supaya kita bisa menilai. Loh ini lagunya cuma itu. Terus ada lagi satu, Alkitab mengajarku walau ku kecil lemah, Yesus Tuhanku sayang padaku, di dalam Alkitab. Saya sampai bingung sendiri. Anak-anak kok pilihnya lagu pendek-pendek? Saya tanya, kenapa pilih lagu pendek-pendek? Cepat selesai, Pak. Oh begitu, cepat selesai. Padahal bukan masalah lamanya, bukan masalah pendeknya. Saya mau melihat bagaimana kesungguhan mereka di dalam bernyanyi, di dalam menghafal doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli. Itu juga belum kalau di GBI, ada pengakuan iman GBI. Ini repot. Mungkin kita ini belum ada yang hafal ini pengakuan iman GBI. Kalau di gereja-gereja lain, gereja-gereja mohon maaf saya sebelumnya selalu itu pengakuan iman GBI atau kredonya juga. Tapi kan itu tergantung dari gereja-gereja. Tapi dari GBI selalu memberikan himbauan untuk bisa adakan pengakuan iman GBI. Karena itu juga salah satu hal yang penting. Oke, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran di hati kita. Alkitab itu hidup. Memberikan pertimbangan atau membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah salah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau salah sama suami, ibu-ibu, apa yang ibu-ibu lakukan? Wih, mantap. Ibu-ibu, kalau pernah salah sama suami, apa yang ibu-ibu lakukan? Enggak kerungu aku ini. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pernah salah sama suami, terus apa yang ibu-ibu lakukan?
Haleluya. Bapak-bapak, Pak. Enggak ada suaranya. Bapak-bapak, Pak. Kalau bapak-bapak pernah salah sama istri, apa yang bapak lakukan? Ketimbul tenggelam, Pak. Minta maaf, karena itu adalah karakter Allah dan Alkitab itu hidup. Klik. Ini yang saya bilang tadi. 2 Timotius 3:16. Yohanes 1 ayat 1 saya pikir sudah hafal ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah. 2 Timotius 3:16. Saya tulis dari ayat 14, tapi poinnya pada ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab itu hidup. Ada orang baca Alkitab, dibukakan mata rohaninya. Ada orang baca Alkitab, disembuhkan dari sakit penyakit. Ada orang baca Alkitab yang dulunya jahat, bertobat. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Alkitab bilang, bukan kematian orang fasik yang aku kehendaki, kata Tuhan, tetapi pertobatannya. Oke, klik yang berikutnya. Poin yang kedua, alasan yang kedua, Alkitab sebagai cermin sifat Allah. Ada 4 poinnya di sini Bapak Ibu. Pertama, karena kekudusan. Sama-sama dengan saya bilang kekudusan. Yang kedua adalah kasih. Yang ketiga adalah kebenaran. Ya, kebenaran ini di dalamnya menyangkut keadilan. Yang keempat adalah kedaulatan. Apa Bapak Ibu? Secara teologis, Alkitab berfungsi sebagai instrumen yang meningkatkan siapa Allah yang sebenarnya. Kita tidak bisa mengenal karakter Allah tanpa wahyu yang tertulis ini. Setiap atribut Allah menemukan ekspresinya dalam narasi Alkitab dan standar moral yang absolut, sehingga narasi penebusan yang agung dari Kejadian hingga Wahyu. Ini adalah atribut Allah. Ada 4 atribut Allah yang orang percaya harus miliki di dalam kehidupannya. Oke, klik. Yang ketiga, Alkitab tanpa kesalahan. Setuju? Terjemahannya mungkin boleh berbeda. Bapak Ibu bisa lihat hari-hari ini banyak terjemahan. Ya, ada terjemahan bahasa Indonesia aja ya. Ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada terjemahan baru 2 yang sekarang. Kemudian ada juga terjemahan sehari-hari. Ya, ada juga terjemahan apa ya namanya? Apa ya Pak Rudi? Terjemahan masa kini. Terjemahan masa kini. Dan ada lagi yang terjemahan yang Allahnya diganti Yahweh itu loh. Banyak terjemahannya. Saudara, terjemahan boleh berbeda, tapi intinya cuma satu. Tuhan Yesus. Tidak mengandung kesalahan atau dikenal namanya ineransi. Ya, baik itu moralnya, baik itu faktanya, karena Allahnya adalah Allah yang sempurna. Yang kedua adalah infallibility. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pakai istilah-istilah teologis
Karena untuk menjelaskan ini harus memang seperti itu. Saya agak kesulitan kalau untuk menjelaskan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kalau disamakan dengan bahasa Inggris kayak tidak akurat. Ya, oke Bapak Ibu, tidak mungkin gagal mencapai tujuan karena Allah kehendaki melalui firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Justru dia akan melakukan kehendak Allah tersebut. Coba klik. Alkitab memiliki otoritas tertinggi dan kesatuan karakter. Dia bukan hanya otoritas tertinggi, tetapi kesatuan karakter. Karakter perjanjian lama dengan karakter di dalam perjanjian baru tetap sama. Orang yang berdosa tetap dihukum. Orang yang bersalah tetap diampuni. Orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan tetap ampuni. Dan karakter ini selalu sama. Jangan dibandingkan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, punya karakter yang sama. Makanya kalau kita baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, maka kita akan bisa melihat bahwa Alkitab menjelaskan tentang karya keselamatan. Amin. Dalam perjanjian lama itu menuntun kepada Yesus. Di dalam perjanjian baru Yesus yang menyelamatkan. Tujuannya jelas. Oke, klik. Yang keempat, Kristus adalah puncak dari karakter Allah. Puncak dari pemahaman bahwa Alkitab adalah karakter Allah ditemukan dalam pribadi Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu menjadi logos, dan logos itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, dan kata Alkitab di dalam ayat 14 Yohanes 1 ayat 1 itu, diam di antara kita. Manusia itu diam di antara kita. Logos itu hidup di antara kita, diam di dalam kita. Itulah karakter Yesus, ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar teologi ya, maka kita akan belajar yang begini-begini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau jemaat mungkin dia akan berpikir, kok pembahasannya seperti ini? Karena memang seperti inilah untuk menjelaskan Alkitab dan keberadaan Allah. Orang mengilustrasikan bagaimana mungkin tentang Allah itu adalah pendapat manusia, tetapi Alkitab yang menyatakannya. Biarlah Alkitab bersaksi tentang siapa dirinya sendiri. Amin. Kalau kita mau pusing dengan pernyataan orang-orang ahli-ahli teologi, ya kita itu jadi botak. Benar Bapak Ibu? Mau bicara Tritunggal aja, pusing nggak? Tuhannya kok ada 3, tetapi 1, piye ku? Bingung orang. Makanya biar Yesus sendiri, Alkitab yang menyatakannya. Orang kalau berteologi ya Bapak Ibu, ada lagi yang bilang hari-hari tentang Yesus bukan Allah. Ada lagi kemarin pendeta bilang Yesus bukan anak Allah. Dan ini lagi yang heboh yang sekarang, bahwa kenapa Yesus harus disembah-sembah? Yesus itu bukan Tuhan. Allah itu cuma satu, cuma Allah yang esa. Dan kenapa orang sanjung-sanjung Yesus? Ini pengajaran zaman sekarang Bapak Ibu. Dan itu lagi trending di YouTube hari-hari ini. Makanya kalau kita nggak peka, kalau kita nggak hati-hati tentang pengajaran, kita bisa terbawa arus. Itu sebabnya pentingnya kita belajar tentang doktrin, supaya kita tidak mudah disesatkan. Saya mau semua kita mengerti tentang doktrin dari Kristus. Bukan doktrin dari pendeta-pendeta. Doktrin dari Kristus.
Sinode itu adalah perpanjangan tangan. Mereka mengarahkan kita supaya kita mengenal tentang karakter Kristus. Kenapa kita berorganisasi? Supaya kita teratur. Supaya ada yang mengatur. Kita bisa bayangkan nggak kalau nggak ada organisasi? Makanya mulai dari perjanjian lama zaman Musa, organisasi itu sudah diatur sedemikian rupa waktu Musa diperintahkan Tuhan. Mulai dari Musa harus memimpin pasukan. Dia harus ada pasukan 10, 100, 1000, diatur sedemikian rupa. Begitu juga di dalam pelayanan kemah suci diatur sedemikian rupa supaya menjadi teratur. Yang merusak kekristenan itu bukan dari luar, tetapi justru dari dalam dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda. Kenapa gereja bisa pecah-pecah? Karena pendetanya berbeda penafsiran. Ada dua biasanya. Beda penafsiran dan beda pendapat. Beda pendapat kalau nggak dibereskan akan mengarah kepada beda pendapatan. Nah iya. Teratur. Yesus adalah puncak. Itu sebabnya sangat heran kalau ada orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Di dalam Korintus dijelaskan. Terkutuk. Orang yang tidak percaya kepada Injil. Meskipun malaikat yang memberitahukannya. Meskipun malaikat yang menyaksikannya. Tapi kalau bukan Yesus Kristus. Bukan Injil Yesus Kristus. Kata Alkitab terkutuk. Oke, klik. Yang keempat. Alkitab adalah dua wahyu yang tak terpisahkan. Alkitab dan Kristus adalah dua wahyu yang tak terpisahkan. Artinya begini, Alkitab dan wahyu itu Tuhan berikan buat kita secara proporsional. Kita bisa melihat karakter Allah itu ada di dalam Alkitab secara verbal. Secara wahyu, jadi kita juga bisa melihat bagaimana Allah berkarya secara personal dari pribadi lepas pribadi. Kalau yang pertama itu kita bisa lihat di dalam Alkitab karakter Allah. Tetapi yang kedua kita bisa melihat karakter Allah dalam hidup kita melalui tingkah laku kita, perkataan kita, apa yang kita perbuat. Kristus ada di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan wahyu personal. Secara pribadi. Makanya sangat heran kalau ada orang Kristen, maaf ya Bapak Ibu ya, di gereja dia bicara tentang kebaikan Tuhan, tetapi di rumah keluar dari gereja dia maki-maki orang. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Berarti kita sudah bisa tahu karakter Kristus tidak ada dalam orang tersebut. Oke, yang terakhir. Klik. Ada 4 pilar kebenaran. Yang pertama adalah Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Yang kedua adalah Alkitab cerminan sifat Allah. Yang ketiga adalah Alkitab tanpa kesalahan. Dan yang keempat, Kristus sebagai puncak karakter Allah. Jadi tidak bisa terpisahkan keempat poin ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita, Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Alkitab adalah cerminan sifat Allah. Alkitab tanpa kesalahan. Dan Alkitab adalah wahyu Allah dalam kehidupan kita. Kita berdoa.